Ya, Om. Sebelum lanjut, Om ada pertanyaan, Om? Belum ada. Belum ada. Oke, Ya. kalau gitu kita langsung mulai lanjut kemarin. Izin share screen ya, Om. Bentar. Screen saya sudah kelihatan belum, Om? Udah. Sudah. Hmm, sini aja kali. Oke, kalau gitu kita lanjut pertemuan yang kemarin. Kita kemarin terakhir sampai sampai tipe data ya, Om. Terus sempat coba sedikit perulangan. Oke, kalau gitu kita masuk ke eh, pernyataan kondisi atau kondisional. Nah, kondisional itu kayak eh, apa namanya, sistem atau aplikasi yang bisa kita bikin eh, memberikan kondisi tertentu. Misalkan kondisi itu terpenuhi, maka lakukan apa. Kalau tidak terpenuhi, dilakukan apa, gitu. Nah, di PHP juga ada seperti itu. Salah satunya itu seperti if else atau else if, atau terakhir ada switch. Nah, sebenarnya ini hampir sama, cuma cara penggunaannya aja yang beda. Tapi tujuannya tetap sama. Kalau Om mau lihat lebih lengkapnya bisa cari di sini juga bisa. Hmm, Nah, ini di sini ada Om. Om bisa lihat di sini if, else if, kemudian ada switch. Kalau Om mau lihat, mau coba-coba di sini ada. Kalau gitu kita langsung ke prakteknya langsung. Kita coba di sini bikin file baru. Ini coba Om perhatikan dulu ya Om. Nanti kalau sudah baru dipraktek. Oke, kita coba. Ini biar nggak kita ganggu yang kemarin, kita bikin aja file baru. Kita kasih di sini eh, kondisional, bahasa Indonesia aja boleh. Di bahasa Inggris deh, kondisional titik PHP. Oke. Kemudian kita coba contohnya dulu. Misalkan gini, kita pakai if. If misalkan ada sebuah variabel, variabel nilai misalkan. Nilai, oh ya sorry, kita pakai PHP-nya dulu. Jangan lupa ditutup. Ini ada kelihatan nggak Om? Ada kelihatan kekecilan nggak Om? Ada kelihatan. Ada kelihatan Om. Oke, Apa, kalau Pak? kurang jelas dikasih tahu ya Om. Nah, langsung kita bisa coding PHP di sini. Kita misalkan ada sebuah variabel, kita kasih namanya nilai, nilai angka misalkan. Nah, nilainya berapa? Misalkan nilai angka dia integer, berarti kan angka bilangan bulat. Misalkan 45 titik koma. Kemudian kita juga bikin sebuah variabel tapi nilainya kosong, bentukannya string tapi kosong. Berarti dolar
hasil misalkan. Sama dengan ini sebenarnya kalau untuk penamaan ini nanti harusnya pakai bahasa Inggris, tapi untuk sekarang boleh. Ini kan kalau nilai angka itu number aja, number value, kalau nilai itu hasil. Tapi kalau untuk sekarang contoh nggak apa-apa bahasa Indonesia aja. Hasil misalkan dia string tapi string kosong, titik koma. Nah, maksudnya ini nilainya sebagai kondisi nanti ini variabel hasil untuk hasil yang mau kita tampilkan. Bentukannya kayak info seperti itu akan kita tampilkan. Kemudian kita bikin kondisi if. Nah, kalau omong langsung boleh, yang pakai ini boleh. Nah, seperti ini. If kalau di VS Code dia kelebihannya langsung ada suggestion-nya atau snippet-nya atau saran yang dikasih itu apa gitu. If kita coba ambil yang ini langsung, yang kotak di sampingnya. Kotak ya. Ya. Nah, kondisinya di sini kondisi apa yang mau kita cek. Nah, di sini yang kita mau cek kan ini. Oke. Kita logiknya seperti ini. Jika dia besar dari 50, itu nilainya bagus misalkan. Kalau di bawah itu nilainya kurang bagus, misalkan seperti itu. Berarti kita bikin di sini variabel nilai, oke, besar dari, kalau besar dari kan seperti ini, besar dari aja. Kalau besar dari sama dengan berarti kan 45-nya masuk. Nilai angka itu kan nilainya 45. Berarti nilai yang 45 ini masuk kalau pakai sama dengan. Ini logik matematiknya. Kita coba besar dari. Berarti asalkan dia lebih dari 45, kita mau tampilkan apa gitu. Misalkan besar dari 50 misalkan. Maka lakukan apa? Nah, lakukan apa itu di sini. Kurang lebih kondisional tuh seperti itu, Om. Berarti kita pakai yang ini untuk hasilnya. Nah, variabel hasil apa? Misalkan ini awalnya kosong, ini bisa seperti ini, awalnya kosong kemudian kita isi, bisa. Nilainya bagus misalkan. Nah, kalau pakai selain dari itu berarti harus pakai else seperti ini. Else-nya apa? Ini kita copy aja ke sini. Nilainya kurang bagus misalkan. Nah, kalau cara bacanya gini. Jika nilai angka ini besar dari 50, berarti kan mulai dari 51, 52 dan seterusnya, maka hasilnya ini. Jika else selain dari itu, else ini selain dari yang ini, maka hasilnya ini. Nilainya kurang bagus. Kemudian kita tampilkan atau echo kita echo hasilnya aja gitu. String hasil. Kayak gini, Om. Kemudian kita coba running. Localhost, kemarin itu nama foldernya sistem sysvo pi, kemudian nama filenya kita pakai tadi kondisional. Oke, kondisional titik php. Nah, seperti ini, Om. Nah, kurang lebih penggunaan kondisional, terutama kondisional if, itu kayak gini, Om. Gitu. Nah, coba kita isi nilainya 50. Nah, kalau 50, dia kan masih istilahnya di bawah 50 berarti kan, Om. Jadi dia masuknya ke sini. Masuknya ke sini. Oke, kalau dia 50 kan masih di bawah 50 berarti. Kalau nggak salah ya. Coba. Tuh, masih kurang bagus. Tapi kalau kita isi 51, tuh, seperti itu. Kurang lebih penggunaan kondisional, terutama kondisional if, seperti ini, Om. Gitu. Nah, satu lagi penambahannya.
Misalkan kayak penilaian mahasiswa, itu kan ada penilaiannya ada 4 misalkan atau 3 deh. A, B, C, D. Misalkan sampai D berarti 4. Kalau A itu 80 ke atas. Kalau B itu misalkan antara 70 sampai berapa gitu misalkan. Nah, itu kita bisa pakai else if. Itu pakai else if lagi. Nah, untuk if else seperti ini Om. Ini kalau kondisinya hasilnya itu cuma 2 pilihan aja. Nah, sebelum lanjut ke misalkan pakai if else, sebelum lanjut, Om ada pertanyaan nggak Om? Hmm, Oke, sebelum ini ya udah Om iya. coba praktekkan dulu ini, baru kita pakai if else kalau kondisinya ada 4 kayak nilai A, nilai B, nilai C, nilai D. Nanti kita lanjut ke sana. Silakan Om coba dulu, sambil Om coba kalau ada yang mau ditanyakan nanti sambil Om coba langsung tanyakan aja Om, boleh. Silakan Om. orang A akan berkurang lemak di bagian kanan terlebih dahulu dan orang B di bagian perut. Intinya kita tidak bisa membakar lemak dengan menargetkan bagian tubuh tersebut. Solusinya ada 2. Yang pertama, kamu harus diet terus sampai pada akhirnya lemak pada tubuhmu berkurang secara keseluruhan. Lalu kalau ada bagian tubuh yang mengecil, artinya massa otot di bagian tersebut rendah dan sebaiknya dilatih sehingga tanganmu contohnya jadi berisi lagi. That's why saya selalu prioritaskan latihan beban dalam program fat loss sehingga badan menjadi tone dan shape. Kamu pengen kecil. Tapi malah mengecil arah tangan atau kaki. Ini kalau setiap dari kita punya genetik yang berbeda sehingga distribusi lemak juga berbeda. Contoh yang simple, pada umumnya distribusi lemak pada pria lebih dominan di bagian perut, sedangkan perempuan di bagian paha dan bokong. Sehingga saat kamu diet dan kamu hanya pengen menghilangkan lemak di bagian perut, tubuhmu akan bakar simpanan lemak secara random sesuai genetik. Contohnya, orang A akan berkurang lemak di bagian paha terlebih dahulu dan orang B di bagian perut. Intinya kita tidak bisa membakar lemak dengan menargetkan bagian tubuh. Kalau sudah kasih tahu ya Om. Sudah. Oke Om.
pipa air yang sudah lama tidak digunakan. Konsekuensi yang terjadi saat dibuka lagi adalah akan terus mengeluarkan lumpur. Kejadian semacam ini terutama terjadi karena instalasi pipa air untuk irigasi di luar ruangan. Wow, aliran lumpur yang keluar halus seperti saus coklat. Coy, pipa air biasa perlu dibuka-buka karena kamu tidak akan bisa memprediksi kotoran-kotoran apa yang akan ada di aliran air. Memerlukan pipa juga merupakan masalah besar. Selain mengumpulkan banyak lumpur di dalamnya, ada juga yang akan menumbuhkan akar tanaman yang padat begini. Dan proses menariknya keluar bisa seperti ini, coy. Ini sangat sederhana, tapi itu jauh lebih dalam, sehingga akan sulit membersihkan bagian dalamnya. Nah, untuk bisa membersihkan pipa begini, kalian harus bisa menggunakan cara yang luar biasa, misalnya dengan ban. Apakah kau mau turun berat badan? Ini Apakah kau mau turun? Apakah kau mau turun berat badan atau kamu mau bakal lemak? Kalau kamu hanya pengen turun berat badan, caranya sangat simpel. Makan sesedikit mungkin, sebaiknya jangan latihan beban, hanya kardio. Lalu jangan konsumsi banyak lemak dan karbohidrat sehingga masa otot terus. Dan kalau lagi dalam otot kurang sekitar berat badan sangat cukup. Tapi seandainya kamu pengen bakal lemak secara efektif, caranya sangat berbeda. Sebaiknya kamu jangan kalau ekstrim dan mencukupi kebutuhan protein, lalu latihan beban. Bisa berat badan tidak akan turun secara itu pasti baru tahu kalau ternyata sertifikasi halal itu gak ada cuma berlaku pada makanan dan minuman, tapi juga mencakup produk selain makanan termasuk kosmetik, sepatu, pakaian, atau bahkan
bekas, itu ada logo halalnya. Loh, aku kira cuma makanan dan obat-obatan. Ternyata selain itu ada logo halalnya. Kok bisa? Bener banget. Jadi sertifikasi halal itu nggak cuma berlaku pada makanan dan minuman. Ada obat-obatan, kosmetik, pakaian, sepatu, atau bahkan alat-alat elektronik. Karena kita tahu sendiri kan, di Indonesia itu mayoritas agama Islam. Tapi semua bahan baku dalam pembuatan produk itu tidak boleh memakai bahan-bahan yang halal. Nah, ternyata ada beberapa produk yang memang terbuat dari kulit babi atau minyak babi dan lain-lain. Nah, ini memang difilter oleh pemerintah. Oh, jadi ada juga ya sepatu yang terbuat dari kulit babi. Aku kira cuma dari kulit sapi. Oke, sip. Ya, Oke, udah Om. ya udah. Ada pertanyaan nggak Om? Hmm, Pak, sih dah. Oke. Ya. Oke, sebelum lanjut, kalau Om mau improve, bisa-bisa aja misalkan nggak perlu echo di sini, boleh langsung aja ekonya di sini, bisa aja echo gini, ini echo. Bisa sama aja. Coba running lagi, tuh sama aja. Ini misalkan 40. Langsung di situ ya. Nah, tapi ada kelemahannya sedikit, bukan kelemahan sih, mubazir coding. Kalau bentukannya hasilnya cuman 2 ini aja, kayak gini, untuk hasilnya, nggak apa-apa pakai kayak gini. Tapi kalau untuk kondisinya ada lebih dari 2, kayak ngecek nilai A, B, C seperti itu sampai D misalkan. Nah, ini kayaknya mubazir echo, jadi mending echo-nya di bawah gitu. Kayak gini. Jadi sekali aja di echo, udah seperti itu. Jadi mau sedikit meminimalisir codingan lah atau sintak lah gitu. Contoh, kita masuk ke contoh selanjutnya, misalkan kita ada kasus jika, atau gini, biar singkat, nilai di bawah 40 misalkan, itu harus ditampilkan atau tampilkan nilai gagal, kayak gitu, gagal misalkan gitu. Terus kalau yang kedua, nilai dari 40 sampai 60 misalkan. Kalau di bawah 40 itu kan 39, 38 dan seterusnya ke bawah, itu kan gagal, ya kan Om, dari sini. Kalau di bawah 40 itu kan 39, 38 dan seterusnya, itu di bawah 40. Nah, kalau 40 berarti masuknya dari 40 misalkan sampai 60, berarti 40-nya kan ikut. Nah, kita kasih misalkan nilainya tampilkan cukup, misalkan cukup kayak gini. Terus nilai 61, nah 61 sampai 75 deh, 75 itu tampilkan bagus. Kemudian 61 sampai 80 deh, sampai 80. Nah, di atas 80 nilai di atas 80 tampilkan sangat bagus misalkan. Misalkan ada kasusnya seperti ini Om. Nah, kalau di bawah 40 berarti kan 39, 38 dan seterusnya ke bawah. Itu di bawah 40. Nah, di 40-nya berarti masuk ke sini. Mulai nilainya 40 sampai 60 dia ke sini. Kita tampilkan cukup misalkan. Kalau nilainya di atas 60 berarti kan 61. Berarti nilai 61 sampai 80 bagus misalkan. Nah,
Di atas 80 berarti kan 81. Nah, kita kan maksimal sampai 80 ke atas misalkan, atau di atas 80 ada 100 atau berapa itu terserah. Berarti itu masuk yang paling atas. Yang paling atas berarti di atas 80. Logiknya kan gitu ya Om, misalkan. Kita pakai yang namanya else if. If, else if. Nah, berarti kondisinya hampir sama kayak gini, cuma kita tambahin di sini else if. Kayak gini. Gitu Om. Else if-nya harus ada, tetap else-nya di sini. Tetap else-nya tetap harus ada. Else if. Ya, nah else if apa? Misalkan kita mulai dari yang terkecil dulu, misalkan dari sini. Berarti nilai di bawah 40, berarti di sini 40. Oke. Maka kita tampilkan apa? Kita untuk menampilkannya kita tampung di variabel hasil, misalkan masih sama, misalkan. Jadi ini tadi gagal. Kayak gini. Kemudian kita cek lagi else if atau selain dari itu jika. Nah, cara bacanya seperti itu, Om. Kalau saya. Selain dari itu jika nilai angkanya di atas 40 berarti kan. Di atas 40 berarti besar dari 40. Nah, tapi di sini kan keterangannya nilai dari. Berarti dari kan 40-nya masuk. Berarti besar sama dengan. Betul, besar sama dengan. Berarti kan kalau besar sama dengan 40-nya masuk. Oke, Om? Ya. Sampai. Nah, kalau sampai kita pakai dan. Dan, tapi dan-nya 2 kali. Dan. Nah, ini maksudnya nilai ini sampai. Sampai apa? Variabel nilai angka lagi 60. Berarti kecil sama. Kita pakai kecil sama. Jadi dia kan dari sini sampai sini gitu. Itu pakai kecil sama. Jangan besar sama Om. Kalau besar sama berarti kan 60 di atasnya lagi. Ya kan 60-nya masuk tapi di atasnya. Ya kecil kita pakai yang kecil sama. Jangan yang besar sama. Besar sama dengan 60. Berarti 40 sampai 60 apa? Tadi cukup misalkan. Cukup. Terus selanjutnya berarti di sini kita enter aja dulu biar gampang. Atau Om kalau Om bingung ya udah ini saya hapus. Nanti kita bikin lagi. Kita bikin else if lagi. Else if. Kayak gini. Nah, biasanya kalau saya seperti ini Om. Coba diulang lagi. Else spasi if kurung, jangan lupa kurung tutup langsung, kemudian kurung kurawal, kan langsung ada tuh kurung kurawal tutupnya, enter. Nah, maksudnya kalau udah ada yang dibuka, jangan lupa ditutup dulu, biar nggak lupa. Gitu. Nah, ini apa untuk kondisinya? Ini copy aja biar cepat, ini kita copy. Nah, katanya di atas 60, berarti di atas 60, tapi kita ambil aja 61. Berarti ini besar sama 61. Oke, sampai 80. Berarti kecil sama 80. Berarti dari 61 sampai 80, kita mau lakukan apa? Lakukan hal yang sama, tapi hasilnya beda. Bagus misalkan. Seperti ini tadi. Nah, yang terakhir, karena ini yang terakhir, berarti kan ini yang paling atas. Kalau logikanya kan gini, else if dari 80 ya. ya, tapi besar dari 80 kan gitu Om. Betul ya. Nilai angka besar dari, ya udah besar dari aja langsung. Berarti 80-nya kan udah masuk di sini. Ya kan? Berarti kalau besar dari 80 berarti kan 81. Tapi kita ketik aja 80, dia langsung ngedetek bahwasanya harus di atas di 80. Masuknya ke sini. Jangan Om bikin nanti besar dari 81. Kalau Om input di sini 81, dia bingung dia masuknya kemana. Gitu. Jadi bisa-bisa aja sih ini 81, tapi Om kasih di sini besar sama dengan
Oke Om, itu tergantung logik aja. Berarti besar dari 80. Nah, gini aja. Kita lakukan sama seperti ini, tapi nilai hasilnya beda. Nilai hasilnya di sini sangat bagus. Misalkan seperti itu. Bisa. Nah, pertanyaannya sekarang, biasanya ada if, itu ada else, ya kan? Else-nya kemana? Nggak perlu kan sebenarnya. Tapi Om mau kasih else, boleh. Ya udah, ini kasih else, bisa di sini. Tapi ini nggak perlu. Logiknya seperti itu. Kenapa? Saya coba jelaskan. Else ini berarti tidak ada dari sini semua. Tidak ada di sini, tidak ada di sini, tidak ada kondisinya di sini. Selain dari ini semua, dia masuknya ke sini. Gitu. Else itu kan selain dari ini semua. Selain dari ini semua. Itu maksudnya. Oh, yang Oke, paling Om? ujung nggak pakai if ya. Ya. Tapi kalau Om mau pakai if, boleh. Tapi harus Om isi kondisionalnya. Ini kondisionalnya. Oke, Om? Gitu. Logiknya seperti itu. Ayo kita tes. Mulai dari 40. 40 harusnya tampilnya kemana, Om? Kira-kira. Kalau dari Kalau ini 40 masuknya 40 kemana? masih cukup. 40 Nah, kan ya. betul. Kita Oke. coba 40. Ya, betul. Betul. 40. Karena 40 itu kan masuknya ke sini. Ya kan? Kalau ini kan kecil dari 40, berarti kan 39, 38, dan seterusnya ke bawah. Kita tes. Tuh, betul kan? Kemudian kita coba nilainya berapa ya? Om ada saran nggak mau coba nilainya segini atau berapa gitu? Kita coba. 50 Misalkan misalkan berapa Om? 555 misalkan aja. 55. Harusnya masuknya kemana Om? Oh, sudah 55 Tes. tetap cukup ya. Betul. Ya, betul. Di atas 60 masuk cukup kan. Di 661 makin masuk di bagus sampai 88. Berarti kalau Hmm. 89 baru masuk di sangat sangat bagus. Dia kalau masuk sangat bagus itu mulai dari 81 ke atas. Kita coba 80 deh. Nah, 80 itu masuknya harusnya ke mana Ini Om? 80, Kira-kira. 80 ya, kira 88. Enggak, 80. Oh, Bentar. Nah, kayak gini Om. Ini 80. Nah, ini kan kalau dia 80. Kira-kira kalau 80 masuknya kemana ini Om? 80 di bagus. Maksudnya kan? Oke, coba. Ya, betul. Masuknya ke bagus. Kalau 81, Satu di sangat bagus. coba. Saya Iya, betul. Nah, kurang lebih kalau kondisinya ada misalkan ada kasusnya seperti ini, kita pakai else if yang ini Om, gitu. Oke Om. Nah, di sini baru pakai echo-nya di sini. Jangan pakainya echo-nya echo misalkan. Setiap ini kita kasih echo. Kan mubazir kan Om. Nah, mubazir coding kan. Nah, mubazir kalimat kata. Iya kan? Jadi masa setiap ini dikasih echo. Kalau ada 50 baris kondisinya gimana? Iya kan? Nah, makanya echo-nya ya udah satu aja tapi di bawah gitu, Om. Oke, Om. Ada pertanyaan nggak, Om? sudah. Oke, kalau gitu silakan dicoba, Om. Kalau Om tadi codingan yang tadi nggak mau dihapus boleh, tapi bikin aja di bawahnya yang ini di bawahnya gitu. Situ beruntungnya penjual
tokonya itu tahu dengan aturan muslim, jadi dia ngeplastikin sepatunya dan kasih tanda bahwa produk ini mengandung kulit babi. Jadi pokoknya yang diplastikin itu mengandung kulit babi sebagai peringatan kepada masyarakat beragama Islam. Bahkan kulkas atau alat-alat elektronik itu juga ada logo halalnya yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah dalam seleksi yang ketat. Dan lo pasti baru tahu kalau ternyata sertifikasi halal itu nggak cuma berlaku pada makanan dan minuman, tapi juga mencakup produk selain makanan. Pria ini menciptakan sepeda unik dengan ban yang dipotong setengah. Banyak orang menganggapnya gila, bahkan menyarankan untuk tidak menggunakannya. Namun, ia tetap mencobanya. Ketika ia mulai mengendarainya, sepeda ini membutuhkan tenaga besar untuk bisa bergerak. Meski begitu, hasilnya sepeda ini hanya berjalan dengan sangat pelan, membuat orang bingung sekaligus kagum dengan idenya. Pria ini Gak bisa, Pak. Bapak bisa melanggar hukum. Biarkan saya melanggar hukum manusia. Asal saya tidak melanggar hukum Allah. Saat kamu meledakkan ranjau Claymore, hal itu akan menyebabkan ledakan di balik ratusan butir logam kecil. Ratusan butir logam kecil ini tertanam dalam lapisan plastik bom C4 melengkung yang mengarahkan kekuatan ledakan ke arah luar. Saat mereka diledakkan, mereka akan menyebar ke area yang luas di depan ranjau, sehingga menyebabkan cedera parah dan lebih buruk lagi. Tidak ada yang pernah selamat dari ranjau ini. Saat kamu meledakkan ranjau Claymore, hal itu akan menyebabkan ledakan di balik ratusan butir logam kecil. Ratusan butir logam kecil ini tertanam dalam lapisan plastik bom C4 melengkung yang mengarahkan kekuatan ledakan ke arah luar. Saat mereka diledakkan, mereka akan menyebar ke area yang luas di depan ranjau, sehingga menyebabkan cedera parah dan lebih buruk lagi. Tidak ada yang pernah selamat dari ranjau ini. Saat kamu meledakkan ranjau Claymore, hal itu akan menyebabkan ledakan.
Apapun yang disentuh pria ini bakal menghilang. Ketika dia menyentuh tubuhnya, pakaiannya seketika menghilang. Panik dong. Saat itu ada seorang gadis yang melihatnya dan berteriak ketakutan mengira dia penjahat. Pria itu mencoba menjelaskan tetapi malah dipukuli. Tanpa sengaja pria itu menyentuhnya yang membuat pakaian si gadis ikut menghilang. Gadis itu marah dan menendangnya. Pria itu refleks menutupi tubuhnya. Celana yang tersisa pun menghilang. Polisi yang melihat kejadian itu langsung mengejarnya. Mereka mengira pria itu seorang begal mobil. Dalam pelariannya, pria itu hampir tertabrak mobil. Mobil itu seketika menghilang saat disentuhnya. Polisi yang mengejar berlari terlalu cepat hingga menabrak kereta bayi yang membuat bayi di dalamnya terpental. Pria itu mencoba menyelamatkan bayi tersebut. Untungnya dia segera sadar dan langsung menggunakan tubuhnya. Ternyata pria itu terkena kutukan misterius. Apapun yang disentuhnya seketika bakal menghilang. Saat bangun tidur, dia tanpa sadar menyentuh tempat tidurnya. Dan tempat tidur itu pun lenyap. Saat menyentuh lantai rumahnya langsung. Ini kayak naga, guys. Apa gambar apa ini? Ini naga, cuma ini huruf A. Naga hitam, guys. Ya. Simpel, memang dia simpel. Simpel banget. Bukan banteng. Bukan banteng, Bang. Naga. Bukan banteng yang ini naga, guys. Banteng. Kampanye. Bapak tahu kampanye ini bukan banteng, kan ya? Naga ini naga. Matamu banteng. Naga ini. Banteng matamu. Siapa kampanye tadi? Oke, sip. Ini kayak naga, guys. Oke, Sudah. ada pertanyaan nggak Om? Sudah. Oke, kalau gitu kita lanjut yang terakhir, conditional switch. Nah, jujur kalau untuk yang switch ini saya agak lupa ingat ya Om ya. Maaf kalau agak lupa. Soalnya saya jarang pakai yang switch sekarang. Masih pakai tapi jarang. Lebih sering pakai yang if. Untuk yang switch ini saya coba. Ini saya hapus lagi. Kita coba switch di sini. Dengan apa namanya? Ini kasus. Ini saya contoh kasus misalkan. Ini untuk kasusnya. Nah, ini saya pindahkan ke atas deh biar sedikit paham. Ini soalnya contoh kasus soal misalkan. Switch, ada nggak? Nah, di sini ada nih Om. Pakai yang kotak juga, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kayak gini. Di sini kondisionalnya, kemudian mau lakukan apa? Kemudian di sini ada break, gitu. Kurang lebih seperti itu Om. Kalau case-nya lebih dari satu, case-nya di sini ada 4, ya sama seperti tadi, tambahin case-nya break, tambah case-nya break, seperti itu Om. Contoh, di sini variabel berarti ini. Oke. Kemudian jika, nah kita kan pakai yang tadi, pakai yang seperti ini. Angka tadi apa aja ya? Kecil dari berapa tadi? 40. Oh ya, 40. Sorry. Nah, kayak gini Om. Terus kita lakukan apa? Lakukan, berarti kita isi nilai hasil ini seperti tadi. Ini nilainya cukup, seperti itu. Kemudian ada case lagi, kita tambahin lagi case, kayak gini. String nilai angka besar sama dengan 40 sampai 60. Sama berarti ya sama else if tadi. Sama Untuk Om, sama. logiknya. Tapi logiknya sama, cuman cara codingannya aja yang sedikit berbeda gitu Om. Tapi harus ada, nah kurang lebih apa namanya ya? Sintaknya seperti ini, tapi logiknya sama aja sih. Kayak gitu Ada Om. perbedaan fungsi pemakaiannya kali atau gimana? Fungsi pemakaiannya enggak sih, sama aja sih Om kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah ada perbedaan switch sama if else itu, tapi saya lupa Om. Kalau nggak salah switch ini bakal banyak digunakan kalau apa namanya kondisional kasusnya sedikit
Tapi kalau kondisional kasusnya ada banyak, ada tingkatan-tingkatan lagi, bagusnya pakai if else. Kalau nggak salah saya seperti itu, Om. Kalau misalkan cuma sedikit, ada 2 atau cuma 3, pakai switch case aja. Tapi kalau lebih dari 5, lebih bagus pakai if else. Setahu saya seperti itu ya, Om. Tapi mungkin setiap programmer itu beda-beda ya, Om ya. Mungkin ada programmernya pakai ini mungkin, tapi nggak tahu juga. Tapi kebanyakan saya ketemu programmer itu kebanyakan pakai if else. Ada yang pakai switch case tapi nggak banyak, di kondisi yang kecil aja, gitu sih Om. Pertanyaannya sih bagus. Kenapa nggak pakai ini aja? Sebenarnya tergantung kondisi aja sih, gitu sih Om. Kondisi biasa ngodingnya itu lebih enak pakai apa gitu. Kalau saya sih lebih enak pakai if gitu Om. Nah, default ini sama kayak else. Selain dari ini semua apa? Defaultnya di sini. Gitu, Om. Nah, berarti kalau selain dari itu apa tadi? Sangat bagus misalkan. Sangat bagus. Ini cukup, berarti ada 2 lagi. 1 lagi, sorry. Ini bagus. Kalau bagus tadi besar dari. Ini harusnya nilai angka kecil sama. Ya, kecil sama ya. Kecil sama. Nah, seperti ini. Kalau ini berarti 61. 61 nilai angka ini 80 tadi ya Om. Oh iya 80. 80. Sampai 80 berarti kecil sama. Ya, 80. Nah, selain dari ini semua itu masuknya ke default. Oke. Kalau setahu saya sih seperti ini Om. Coba kita tes, misalkan nilainya 81. Kalau 81 harusnya masuknya ke sini. Kita coba. Tuh, sama. Kemudian kita coba 80, harusnya masuknya ke sini. Nah, kurang lebih kayak gitu, Om. Tapi Om mau balik logiknya boleh. Yang penting kan dia 40-nya di sini. Om balik ininya di atas, ini di bawah. Misalkan ini tapi agak bingung sih. Bisa juga kalau Om mau balik-balik. Mulai dari yang terbesar ke yang terkecil bisa. Ini dibalik gitu bisa juga. Oke Om, sampai di sini ada pertanyaan nggak Om? Belum tadi tes dulu. Oke, coba dites dulu Om. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyain aja langsung Om. Tadi pertanyaan Om bagus, ini kenapa nggak pakai ini atau kapan dipakainya, kapan dipakai if gitu. Itu sebenarnya tergantung kebiasaan aja, gitu sih Om.
Udah bisa aja. Udah Om. Nah, baru ingat Om. Hmm. Apa namanya, suite ini itu kalau nggak salah, kita kan udah bikin nih di dalam suite-nya itu kita mau mencari kondisinya berdasarkan apa, kan berdasarkan nilai. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan ini benar. Ini nggak perlu kita bikin kalau nggak salah. Tapi nggak mau ya. Saya lupa, kalau nggak salah kita udah bikin di sini, ini nggak perlu gitu. 10. Kayak gitu deh. Saya lupa. Coba kita cek dulu suite di sini. Nah ini, cara pakainya gimana? Nih. Nah, kayak gini Om. 4. Oke. Jika nilai variabel ini 6, gitu. Tapi nggak bisa besar dari gitu ya. Kayak gini. Besarnya 40. Ya kan? Nah, kita lakukan apa gitu. Tapi kita nggak bisa bikin kondisinya itu. Nah, kayak 1, 2, 3. Nah, kayak gini. Ini kan harusnya kayak tadi kan, kalau dia di bawah 40 berarti kan 1, 2, 3, 4 sampai 39. Nah, ini kita bikin case. Lakukan apa? Ya kan, Om? Nah, makanya yang sebenarnya untuk case atau kasus yang seperti ini, kita bagusnya pakai if else. Bisa pakai suite case, tapi tidak disarankan. Kalau disarankannya seperti ini, kalau kita ngeceknya kalau kondisinya kecil gitu. Misalkan dia kalau 1 apa, kalau 2 apa, atau kayak boolean misalkan ini contoh kasus satu lagi. Ini kita komen. Kalau Om kalau mau tanya, ini komennya bisa langsung, ini saya blok, tekan Ctrl slash garis miring itu, dia langsung kebuka. Ini saya komen lagi. Biasanya kalau suite case itu dipakainya seperti ini, misalkan variabel nilainya itu berupa boolean. Boolean, ingat Om, boolean itu kan ada 2 kemarin tuh, true and false. Misalkan nilai awalnya kita kasih true. Kayak gini. Oke. Nah, hasil, variabel hasil, string kosong. Nah, kita pakai suite case-nya kalau kasusnya misalkan jika dia true berarti tidak aktif. Kalau true dia aktif, kalau false dia tidak aktif. Misalkan ada kasus seperti itu. Ini saya bikin kasus contoh kasus soal. Jika true, maka hasilnya aktif misalkan. Jika false, maka hasilnya tidak aktif misalkan. Nah, kalau ada kasus seperti ini, baru disarankan pakai suite case. Kalau di real kasus, misalkan kayak gini, di kampus kan ada mahasiswa misalkan ya Om, kan ada tuh siswa yang sudah aktif dan sudah tidak aktif. Di tabel berarti kita tambahin 1 kolom atau 1 field status. Isinya cuma 2, true and false. Jika dia true, dia masih aktif.
Kalau false, tidak aktif. Nah, baru pakai kasusnya pakai switch case kondisional. Oke Om, contohnya seperti ini. Switch ini variabelnya berarti ini yang kita bakal cek. Nah, ini udah langsung nih case-nya yang ini. Oke, kita nggak perlu tulis lagi variabelnya. True. Dia otomatis tahu tuh kasus ini true. Jika dia true, apa? Hasil, variabel hasil. Apa tadi? Masih aktif boleh atau aktif aja. Aktif. Baru dia break. Selain dari itu langsung ke break gitu. Hasil tidak aktif. Nah, kalau kasusnya cuma seperti ini Om, baru disarankan pakai switch. Nah, ini case-nya ini udah tahu tuh case yang mana, case yang ini. Gitu. Jadi sebenarnya ini nggak perlu dibikin di case-nya lagi gitu sebenarnya. Coba kita echo hasil, bener nggak? Misalkan nilai awalnya true, harusnya tampil aktif gitu. Tuh Om. Kalau ini saya kasih false, tuh, ini baru cocok pakai switch case. Kalau Om tanya, kenapa nggak pakai if else saja? Bisa aja, lebih bagus lagi. Gitu. Nah, bedanya kalau switch case kan udah dimasukin di sini yang bakal kita kondisikannya apa. Jadi variabel kondisinya nggak perlu di sini lagi sebenarnya. Baru pakai switch case. Oke, Om? Jadi kalau yang tidak terlalu banyak variabelnya kali ya, pakai switch ya. Betul. Atau kondisinya mungkin ada dua misalkan. Variabel kondisinya itu ada dua. Misalkan jika dia perempuan dan misalkan berdasarkan apa ya? Jika dia perempuan dan umurnya 17, dia masuk ke kelas berapa? Jika dia laki-laki dan umurnya 17, dia masuk ke kelas berapa? Nah, kondisinya kan ada dua tuh Om. Nah, itu pakai if else. Bisa pakai dan yang tadi. Karena variabelnya itu kan kita masukin ke if. Kalau di switch case, kondisinya cuma dimasukkan kalau satu gitu Om. Om nggak usah dipusingkan sekarang, yang penting sedikit Om cara makainya udah tahu, udah itu aja dulu. Nanti Om bakal paham itu pas sering pakai di real case-nya atau kasus aslinya. Gitu sih. Oke Om? Oke. Om mau coba ini, boleh? Om mau cobain ini atau gimana Om? Atau lanjut? Ya. Lanjut aja. Oke. Kalau gitu sebelum lanjut kita masuk ke Oke. Untuk yang ini udah oke ya Om? Nggak ada pertanyaan lagi? Udah. Oke. Kita masuk ke perulangan atau biasa ya kita masuk ke perulangan atau looping. Ada juga yang sebutnya perulangan atau loop atau looping. Sama aja. Nah, ini kemarin kita kan sudah sempat coba yang ini. Sebenarnya ada beberapa lagi. Kalau Om mau jelas, di sini juga ada. Ini loop. Di sini ada nih Om. Ada while, do while, for each, break, continue. Tapi yang paling banyak dipakai itu
for each, for atau while. Kalau saya lebih sering pakai for each sama for sih Om. Kalau yang lain itu udah jarang sih. Kita coba satu-satu. Kita coba. Ini untuk while. Oke. Kita mau coba tampilin 1 sampai 6. Kalau 1 sampai 6 kayak kita menampilkan angka 1 sampai 100. Kita nggak perlu apa namanya ya, nggak perlu echo 1, echo 2, echo 3. Jadi itu kan mubazir ya Om. Nah, pakai yang namanya looping. Gitu. Contoh. Ini saya bikin file baru. Kasih namanya looping.php. Kita mulai dengan PHP. Tutup PHP. Oke, karena di save dia hilang di bawahnya. Nggak apa-apa. Kita mulai dengan looping pertama itu while. Pakai H. Kasus. Contoh kasus soal tampilkan angka deret 1 sampai 100 deh misalkan. Oke, ini berarti di bawah aja. Nah, kita ada contoh kasus soal, tampilkan angka ini atau nilai angka deret 1 sampai 100. Nah, kita pakai perulangan. Kita pakai yang pertama itu while. Untuk while, kelebihannya lagi, saya ulang, itu di VS Code udah ada. Ketik aja while. Pakai yang ini ya Om. Nah, kayak gitu. Di sini udah dikasih nilai variabel A kecil sama dengan 10, berarti bakal ditampilkan nilainya 10, 9, 8 dan seterusnya ke bawah. Kalau Om mau balik boleh. Gitu. Kita coba dari 100, berarti ini 100. Kita langsung echo di sini. Echo variabel A. Nah, kita coba ya Om. Ini namanya looping.php. Looping.php. Sorry. Baris 6. Kita lihat dulu di sini, ada yang salah kah? Oke, dia variabelnya kita bikin di atas. Oh, A++, sorry. A++. Nah, ini Om. Tapi baris 6, baris 7 bermasalah ya. Berarti harus dibikin variabelnya dulu kali ya. Variabel A. Nilai awal kali ya. Nilai awalnya harus kita bikin. Nilai awalnya mulai dari mana gitu. Mulai awalnya kita mulai dari 1. 1. Berarti dia mulai dari 1 sampai 100. Coba, bener nggak? Nah, kayak gini Om. Oke Om. Nah, ini kan ada nilai deret nih Om. Kan ada 100. Om maunya setelah ini dia ke bawah atau di enter gitu. Kita tambahin aja ini. Tambahin aja kayak gini. Kalau tidak salah ya. Biar dia ke bawah, kasih BR. Kalau tidak salah. Jadi setiap udah dicetak atau ditampilin 1, dia ke bawah, 2 ke bawah, 3 ke bawah, sampai seterusnya. Gitu Om. Coba. Nah, kayak gitu. Oke Om. Tapi kenapa satu bawah ini? Satu di bawah ya. Oh iya, iya.
Terus ini while tadi apa ini logiknya tadi waktu makan waktu itu Gimana Om? juga pemakan while tadi While-nya gini Om. Nah, while yang pakai yang ini Om, pakai yang ini. Cara bacanya gini. ya Kita seolah-olah, oke, biar nggak bingung, ini variabel nilai aja deh, nilai. Nilai apa ya? Jangan nilai deh, nanti bingung. Angka aja deh, angka. Angka dengan nilainya satu, nilai awalnya satu, ini angka. Kita mau melakukan looping, perulangan dari 1 sampai 100, maksudnya gitu Om. Ini kan angka kecil sama dari 100, berarti kan 100 ah, masuk ah, gitu. Nah, kemudian di bawahnya kita langsung echo gitu Om. plus Kita tampilin setiap udah satu tambah gitu. Atau kita langsung gini juga bisa, angka tambah angka. Tapi ini beda jadinya kalau ditambah. Dia bakal 1 tambah 1 2 ya kan. 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 berapa, nah. Jadinya seperti ini kalau saya buat seperti ini, dia dijumlahkan bukan deret jadinya. Nih. Bakal nambah terus sampai 100 kali. Harusnya kan bukan gitu. Nah, harusnya sama kayak gini sih. Spasi bukan tambah, nah kayak gini. Bisa nggak? Oh iya. Bukan gini sih. Betul sih. Angka plus-plus gitu. Sebentar. Nah, dia karena langsung jalan terus, nggak ada berhenti, makanya gini Om. Keluar dari halaman. nah Ulang tadi lagi. sampai 100 tadi dia Iya. Angka plus-plus kita coba kasih BR. Berhenti kalau seperti itu. Nah, seperti ini. Tapi seharusnya I-nya kan di sini. Kok I-nya sih? Satunya harusnya di atas. Kurang lebih kayak gitu. Ini cara penggunaan while. Saya lupa kalau pakai while itu biar angkanya satunya di atas gimana, saya lupa. Oke, sebelum ini Om mau ada pertanyaan nggak Om? Atau mau coba dulu boleh. Saya sambil ini saya coba cari itu salahnya di mana. Saya coba cari dulu. Kalau sudah kasih tahu ya Om. Pakai sabun apa sih? Sabun bubuk. Putih-putih. Baju-baju putih, celana putih tuh. Ah, kita pakai di sepatu, taruh di bukan saja ada tuh. Bajunya putih-putih. Kan abang putih-putih, ya Allah.
Oke Om, ketemu salahnya di mana Om? Oke, kalau sudah dikasih tahu ya Om, saya tunggu. Pas angka 1 dong yang muncul ya. Gimana Om? Yang muncul angka 1 saja. Angka 1 saja. Coba share screen Om. Screen 2. Screen. Kelihatan ada 2. Kan kodenya nih. Ya. Ini hasilnya 1. Kenapa tuh? Hasilnya salah. mana Om? Nggak kelihatan Om. Udah. Iya. Bentar, saya cek dulu. Coba reload lagi Om. Bentar. Ya. Kan angka sama dengan 1. Iya. Kan kecil sama dengan 100. Oh, masih salahnya di situ Om. Coba cek BR-nya itu ada yang kurang nggak? BR. Kurung sikunya kurang Om. Oh, yes. Nah, itu Om. Coba lagi Om. Bisa. Nah, gitu. Tapi itu Om bisa terus satu ya. Sering ini, hah? Tapi Om bisa ya nomor satunya itu di atas. Kalau saya nggak bisa. Tapi punya saya emang salah sih. Tuh. Ya, satunya di atas itu. Kalau punya saya nggak, satunya di bawah. Coba lihat ini. Oke, udah benar itu Om. Nah, tapi sebenarnya kalau biar satunya di bawah, kalau Om kan udah bener itu, tapi udah bener sih sebenarnya, nggak tahu juga sih. Coba saya share screen lagi Om. Nah, ini screen saya sudah kelihatan belum Om? Udah kelihatan Om? Sudah. Udah. Nah, ini caranya sebenarnya seperti ini, tapi angka plus-plusnya jangan di sini, tapi di bawah baru kita echo lagi, tapi echo-nya di bawah.
string angka plus. Kalau nggak salah seperti itu. Bentar. Oh, sorry, ekonya tetap di sini. Tapi plus-plusnya di sini. Gitu. Jadi angka 1, kemudian selanjutnya ke bawah. Gitu. Saya coba lagi. Tapi tetap di bawah ya. Kenapa ya? Nggak tahu juga sih. Tidak benar sebenarnya kenapa di saya itu salah. Ya, karena ini sama. Sebenarnya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting itu sebenarnya sama, benar gitu. Udah, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua pakai do while. Ini kan while. Untuk yang ini Om ada pertanyaan nggak Om? Udah. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua itu do while. Cara yang kedua do while. Sebenarnya sama, bedanya di sini. Kita bikin variabel angka lagi. Nilai awalnya 1. Kemudian kita pakai do while. Nih, Om ada kelihatan nggak Om ini? Do while. Oke, ambil yang ini, klik. Nah, bedanya nilai awalnya tetap di sini, tapi untuk nilai selanjutnya di sini Om. Sama sih di while, tapi while-nya di bawah, do-nya di sini. Gitu. Kita mau lakukan apa? Lakukan aja ini, bisa aja. Ini angka, ini tanda titik komanya, ini angka plus. Kayak gini. Ini masukin lagi 100, sama aja. Kita coba lagi. Sorry, ini harusnya angka. Nah, gini Om. Sama aja. Atau ini kita spasi aja, nggak di bawah, bisa aja. Tuh. 1, 2, sampai 100. Kalau mau pakai koma, boleh koma di sini. Tuh. Oke, Om. Sebenarnya bedanya cuma di bagian do-nya aja sih. Di sini pakai do. Terus while-nya di sini. Blok untuk pembungkusnya di sini. Gitu, Om. Gimana, Om? Ada pertanyaan nggak, Om? Enggak ada tes. Oke, coba dulu, Om. Mendekatnya dong. Kok jadi ngeri. Kabur lu, nggak sempet tabrak pesawat itu. Ngeri juga ya kalau Jupiter nabrak bumi, jir. Jelum lagi. Udah thalassofobia, megalofobia, plus claustrofobia. Udah. Kalau tinggi itu apa? Tinggi fobia. Fobia tes, megalofobia. Bayangin lagi nonton pertandingan olahraga lalu tiba-tiba menyelamatkan nyawa seseorang. Inilah yang terjadi pada Nadia Popovici, seorang mahasiswi kedokteran yang mana pada saat dia menonton pertandingan dia melihat sesuatu yang mengkhawatirkan.
Ada sebuah tai lalat berbentuk aneh di leher seorang manajer tim hoki es itu, yaitu Brian Hamilton. Sebagai calon dokter, Nadia tahu bahwa tai lalat berwarna aneh dan gak rata begitu bisa jadi tanda kanker. Nadia ingin memberitahu Brian, tapi dia bingung gimana cara kasih taunya. Nadia akhirnya menulis pesan di HP-nya. Tulisannya seperti ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Tai lalat di leher Anda kemungkinan besar adalah tanda kanker. Tolong segera periksakan diri ke dokter. Nadia lalu menempelkan HP-nya di kaca tribun penonton dan berharap Brian Hamilton membacanya. Dan benar saja Brian membaca pesan itu, tapi Brian tidak bilang apa-apa saat melihat pesan itu. Dia hanya diam saja dan lalu pergi. Beberapa bulan kemudian, Brian mencari-cari dan berhasil menghubungi Nadia. Brian menyatakan bahwa benar, dokter telah memastikan kalau tai lalatnya itu adalah kanker. Dan jika tidak segera diangkat, Brian sudah meninggal sekarang. Karena Nadia dianggap telah menyelamatkan nyawa Brian, akhirnya Nadia dihadiahi uang sejumlah $10.000. Bayangin lagi nonton pertandingan olahraga, lalu tiba-tiba menyelamatkan nyawa seseorang. Inilah yang terjadi pada Nadia. Sudah. Udah Om? Oke. Udah. Jadi inti Echo itu tampilkan gitu ya, sama kalau kalau kayak apa, kayak MSL kemarin, apa menampilkan itu Heeh. apa kode yang kemarin kalau masih Ya, pakai for edge. For edge. Ya, sama aja Om. Kita nanti masuk ke for edge nanti. Sama aja. Intinya untuk yang perulangan pakai apa, yang mana Om? perintah echo itu artinya tampilkan nilai dengan data sekian dan while gitu, itu intinya echo itu artinya ya, bisa dibilang seperti itu ya. Oh enggak, beda Om. Oh. Beda. Enggak gitu, itu beda. Oh. Kok ada? Enggak, apa namanya, perintah echo itu. Itu Echo. ada sih. Ya, Echo perintah ya, echo itu echo itu artinya untuk kita menampilkan. perintah untuk tampilkan dengan data ini gitu ya. Perintah echo itu intinya. Betul. Echo ini untuk menampilkan, tapi tidak semua variabel bisa di echo Om. Kalau data atau
sebuah variabelnya datanya itu array, nggak bisa pakai echo Om, pakai echo, nggak bisa. Pakai yang namanya kayak kemarin vardam atau printr gitu. Tapi kalau nilainya berbentuk satu baris saja kayak integer, string itu bisa, atau double float itu bisa pakai echo. Tapi kalau array nggak bisa pakai echo gitu Om. Oke Om. Dah, kita lanjut. Sebentar. Ada lagi pertanyaan Om untuk yang 2 ya? Udah. Nggak ada. Kalau Om tanya hampir sama kayak di MySQL, kalau MySQL kan menampilkan. Yang ditampilkan apa? Data dari field, itu pakai select gitu ya. Kalau di sini pakai echo, tapi nggak semua data itu bisa di echo, nggak semua, tergantung gitu Om. Oke, kalau gitu kita masuk ke dual sudah. Nah, kita masuk ke for. Ini for-nya harusnya di sini sih. While, do while, for each. Ini. Kita masuk ke for. Nah, sebenarnya sama, bedanya seperti ini Om. Kita masuk ke cara yang ketiga. For. Kalau pakai for ketika aja for, di sini udah ada pakai yang ini Om. Oke. Nah, biasanya kalau while, do while itu kan nilai awal kan kita bikin di luar nih Om, di luar kondisi for atau while-nya. Kalau untuk for, itu kondisi awal kita masukin ke sini Om. Gitu. Berarti ini kita ubah angka, misalkan. Kemudian angkanya besar dari apa? Variabel angka besar dari kecil dari 100. Berarti kan mulai dari 1, kemudian besar sama 100 kita bikin. Berarti dia 1 sampai 100 maksimalnya, 100-nya masuk. Kemudian kita langsung loop di sini, angka plus. Tadi itu dikasih i, default-nya bawaan dari PHP, i dikasihnya Om. I itu biasanya singkatan dari index gitu. Tapi kita ganti nama variabelnya boleh. Jadi kalau pakai while atau do while kan variabelnya di variabel awalnya kan di sini Om. Ya kan? Kemudian kita loopingnya di dalam. Di sini enggak, kalau untuk for semuanya di dalam sini. Nah, kita looping, kita mau lakukan echo-nya di mana? Baru di dalam gitu Om. Di sini. Echo angka, variabel angka, variabel angka, kayak gini doang. Kalau tidak salah kayak gini doang. Coba kita tes lagi, bisa nggak? Nah, sama aja nih Om. Kita nggak perlu bikin di sini angka plus. Soalnya di sini sudah ada loopingnya di sini Om. Gitu. Ini berarti kita tambahkan koma di sini misalkan, spasi. Nah, sama aja sih Om. Kayak gitu. Atau mau cobain ini nggak perlu pakai gini, bisa nggak? Saya nggak pernah coba sih. Di sini plus-plusnya, bisa nggak ya? Nggak bisa Om, di sini harus ada langsung semuanya di sini. Nilai awal sampai dari mana, sampai mana gitu, atau di looping berapa kali, kemudian langsung gunakan loopingnya di sini. Angka plus. Ini plus maksudnya itu increment Om. Langsung dia looping seberapa yang kita butuhkan di sini. Nilai awal sampai sini. Gitu. Ininya nggak perlu. Oke Om. Ada pertanyaan nggak Om? Plus itu harus 2 kali ya, nggak bisa sekali gitu ya? Apanya Om? Plus itu tanda tambah itu? Bisa, tapi hasilnya beda. Bukan increment.
Oh, Malah di sini nggak boleh, disarankan harus plus gitu. oh, karena ini Heeh. coding. Oke. Emang bawaannya seperti itu. Jadi harus disarankan pakai plus. Plus itu increment. Increment itu tulisannya gini Om. Increment. Kalau nggak salah gini. Di database MySQL ada namanya auto increment. Masih ingat nggak Om? Masih ingat nggak Om? Auto increment berarti misalkan ID-nya kita jadiin auto increment. Ya, Jadi mengisi otomatis ya. ya, nah sama kayak gitu Om. Auto Hmm. increment itu dia otomatis nambah terus. Itu increment. Di sini kode increment itu plus gitu Om. Oke Om, silakan dicoba dulu Om. Kita itu enggak. Ya, sudah. Oke, sudah bisa Om? Sudah. Unfold. Terakhir pakai for each. For each kemarin kan kita udah coba. Sekarang kita ulang lagi boleh. Untuk dasarnya seperti apa sih? Kemarin kan kita langsung pakai data untuk tampilkan ke tabel. Nah, sekarang kita bikin dasarnya seperti apa sih for each itu. Nah, hampir sama kayak for, bedanya seperti ini Om.
Ini cara keempat. For each. Kita coba for each. Nah, ini. Nah, sebentar, ada panggilan bentar. Mana? Belum kelihatan. Saya screen nih. Kapus. Bentar Om, bentar. Oh, iya. Ada panggilan bentar ya Om, bentar. Oh, iya. Oke, kita lanjut. Sorry Om. Nah, kalau di for each bedanya gini. Kita, nah hampir sama, cuma kita langsung bikin di sini itu sampai berapa gitu. Misalkan ini angka tadi ya. Tadi itu 100 kayak gini. Angka key-nya itu kita jadiin dia item atau row boleh. Apa ya? Item aja deh, row aja deh, row. Kayak gini. Kemudian sama ini kita copy atau kita ketik boleh, ketik ulang. Echo. Belum kelihatan saya screen nih. Belum kelihatan Om. Sorry. Oh, sorry. Nah, tadi Om nggak ngelihat dong Om. Yang untuk for udah Om, belum? For udah. Nah, berarti tadi jaringannya putus kali ya. Bentar. Oke, tadi mungkin putus. Sebentar Om. Baterai saya hampir habis, bentar Om. Oke, kita lanjut Om. Nah, di sini nilai variabel angka kita harus pastiin variabel ini bentukannya array gitu Om. Nah, kita bikin di atas misalkan angka itu sebuah data array. Langsung aja pakai apa ya? Rank ini bawaan dari PHP. Nah, di sini kalau Om mau lihat di sini ada keterangannya kalau di sini star sama n gitu. Maksudnya nilainya dari berapa sampai berapa. Itu dipastikan datanya ini pasti array. Ini titik koma dulu, berarti mulainya dari 1, sampai berapa? 100. Kayak gini.
Makanya kemarin kita pakai for each karena nilainya itu pasti udah bentukannya array. Di database, di tabel, itu kan datanya kan lebih dari satu tuh Om. Ada data pertama, ID-nya apa, namanya siapa, umurnya berapa. Data kedua, itu kan data array. Makanya kita pakai for each aja. Nah, kalau datanya udah pasti itu array, biasanya itu kebanyakan programmer pakai for each. Gitu Om. Nih, ini misalkan kita pakai yang ini data variabel angka, itu nilainya sudah dipastikan 1 sampai 100. Baru kita ambil angka ini, kita tampung dia sebagai aliasis row, misalkan echo row. Kayak gini Om. Terus kita tambahkan seperti tadi, pakai koma, spasi, biar nanti 1, spasi 2, spasi 3, dan seterusnya. Kita coba lihat. Tuh, sama aja Om. Bedanya, kita pastiin dulu data ini pasti array apa enggak. Nah, kalau ini belum pasti array, nah baru pakai salah satu dari ini. While kah, do while kah, for kah. Kalau Om mau pakai nampilin data variabel kemarin pakai for juga bisa sebenarnya. Tapi kalau datanya udah pasti array, kita lebih baik pakai for each aja. Soalnya kelihatan di sini kita lebih menghemat codingan. Kalau di sini kan agak panjang nih Om. Kalau di sini enggak, simple aja. Gitu. Ada pertanyaan enggak Om? Kalau belum, Om boleh dicoba dulu. Nanti kita coba kasusnya sedikit nampilin data array menggunakan for, kemudian kita tampilin ke tabel. Atau pakai do while mungkin, atau pakai pakai while mungkin. Data array tampilin ke tabel. Gitu. Oke Om? Silakan dicoba dulu Om. Oke. Harga saya post per konten 5 juta Pak. Oke sip, nanti kita kirim di iklannya ya. Baik Pak, nanti saya berikan draft script-nya ya kalau udah kelar. Ini kita udah review, jadinya pakai Oke Om. Ya. Kalau udah kasih tahu Om. Udah. Udah. Oke. Ya. Udah. Ada pertanyaan nggak Om? Nggak ada sih. Gimana? Nggak ada. Nah. Oke, kita coba di sedikit
ini sebenarnya sebentar. Masih ada nggak? Nah, form input kemarin kan udah. Jadi tinggal ini. Nah, coba case nggak ya? Kita perlu coba nggak Om? Ada data array, tapi tampilinnya pakai while dual, kemudian kita tampilin ke tabel, atau nanti aja? Gimana Om? Itu nyambung ke ini ya, pelajaran berikutnya ya. Oke. Lanjut Boleh. aja dulu ya Om ya. Oke, Sebelum lanjut, untuk hari ini kita lanjutkan selesai sampai ini atau gimana Om? Udah, cukup. Cukup lah. Tutup dulu Om? Cukup. Oke, kalau gitu berarti kita lanjut besok. Berarti tinggal satu Om, ini udah. Ini kemarin udah. Jadi koneksi ke database ya? Ya, tinggal koneksi ke database. Kemudian kalau udah dikoneksi, gimana caranya data yang ada di database, tabel yang ada di database kita tampilin ke webnya, gitu. Oke Om. Terakhir, ada pertanyaan nggak Om? Sudah. Kira-kira ada Tapi apa mungkin gitu? minggu besok kita minggu kayaknya, karena Sabtu besok ada acara di Pelita Ilmu kan. Oh, ada acara Om. Boleh, Iya, nggak apa-apa. seminar. Ya udah. Nanti hari Minggu ya Udah. tanggal 22. Oke, nggak apa-apa. Oke deh. Oh iya, tanggal 25 kan libur ya nggak Om? Di kampus libur nggak? Ini Om. Libur. Tanggal 25 26. libur. 26 libur nggak Om? Anda tahu. Apa nanti Oke. di 2 hari itu berarti? Nah, tergantung Om. Kalau saya kalau nggak salah tanggal 25 itu pasti libur. Tanggal 26 kemungkinan besar libur juga mungkin Om. Nah, ini kita mau lanjut materi juga apa enggak Om? Boleh. Berarti ini pas libur aja kali ya? 25 Boleh. itu. Tapi Om kabari aja nanti kalau bisa, kasih tahu, kalau enggak apa-apa. Oke. Sama tanggal 21 itu ada acara sih di Pelita Ilmu. Oke, nggak apa-apa Om. Oke Om, nah tinggal sedikit, kalau sudah ke sini kita masuk ke Laravel nanti. Laravel paling 2 atau 3 pertemuan, baru kita bikin project lah sederhana Om. Misalkan bikin sysfo tapi yang real misalkan. Nah, kita bikin itu aja nanti, gitu Om. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini. Salah dan kurangnya dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.